Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita Rasulullah Muhammad Sirah Nabawiyah episode ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad menghilang. Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Namun dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik, sehingga mereka bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah, walaupun dengan susah payah. Tidak berapa lama kemudian Halimah berkemas menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya Salma, Unaisah, dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Salma dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Muhammad penuh sayang. Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu. Mekah pada malam hari sangat ramai. Ketika mereka tiba, saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan hilang. Halimah kebingungan. Ia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan itu untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. Sungguh pada malam ini aku datang dengan Muhammad, namun ketika aku melewati Makkah atas, ia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana kini ia berada. Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kisah Rasulullah bagian 14. Bertemu kakek dan ibunda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lama kemudian datanglah seseorang bernama Warakah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Cucuku, katanya sambil mendekati Muhammad. Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. Apakah kamu mau kakek ajak menunggangi unta yang hebat? Mau, tetapi mana untanya, kek? Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Muhammad dan mendudukkannya di atas bahu. Kau kini telah menduduki untanya. Wah, unta hebatnya kok sudah tua ya, kek. Biar tua, tapi ini unta yang hebat, cucuku. Lihat, unta itu mampu
mengajakmu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu ia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Muhammad ketika ia melepas Halimah As-Sa'adiyah, ibu susuannya, yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih sayang sedemikian besar. Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susuannya. Gembala kambing. Mulai dari hidupnya di Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad dilalui sebagai seorang gembala. Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal adalah paman Khadijah, kelak menjadi istri Muhammad. Warokah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Di bawah asuhan kakek. Sejak itu Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia mengasuh Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan hamparan khusus, tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad, tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di keliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat Muhammad kecil yang montok itu duduk di atas hamparan tersebut. Serentak paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut, berkata, "Biarlah anakku itu," katanya. "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Dielus-elusnya punggung Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya. Lebih-lebih lagi kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad ke Yasrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan itu juga bertujuan menengok makam Abdullah, ayah Muhammad. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suaminya, suami tercintanya itu. Kini ia akan berangkat dengan ditemani putranya seorang.